Baik, yang selanjutnya yaitu tilawah yang akan dilantunkan oleh Ananda Fatih Mubarok, siswa Tabaki dari level 2 kelas bin Abi Waqqas. Kepada Fatih dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wal qalami wa ma yasturun ma ang tabini mati rabbika bimajnun in nakala la ajrun ghairu mamnun wa innaka la ala hulukin azim satu siru wa yubsirun bi ayyikumul maftun inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin wala tuti'il mukazzibin wattu law tudhinu fayudhinun wala tuti' kulla halafin mahin ammalin masya'in amma illil ghairi muhtadin asmin utullin ba'da zalika zanim angkanama zalim wa banin iza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Terima kasih kepada Ananda Fatih yang telah membacakan tilawah. Semoga menambah keberkahan kegiatan kita pada hari ini. Baik, yang selanjutnya yaitu kita langsung saja ke materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Zainuri selaku Direktur Tabaki. Kepada Ustadz dipersilahkan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah pagi-pagi hari ini di hari Jumat kita masih bisa berkumpul di ruangan masing-masing. Di rumah masing-masing. Mudah-mudahan di waktu yang mulia ini Allah memberikan tambahan keberkahan buat kita. Kalau di majelis ilmu tuh kan berkahnya banyak. Banyak malaikat berkumpul di situ. Nah, ini kita di rumah masing-masing malaikatnya banyak. Dan mudah-mudahan di bulan yang mulia ini ditambahkan kembali keberkahan buat kita semuanya. Dan mudah-mudahan puasa kita taqabbalallahu minna wa minkum dari awal hari puasa sampai ke 15 ke 16 ini Allah masih berikan kekuatan, kesehatan, keistiqomahan dan keceriaan dalam rangka melaksanakan semua apa yang Allah perintahkan buat kita. Karena ceria inilah salah satu indikator kita benar-benar menjadi orang-orang yang bertakwa atas perintah yang Allah berikan kepada kita. Jadi orang bertakwa itu orang yang menerima semua apa yang Allah berikan kepada kita, kepada orang yang beriman, baik manis ataupun pahit. Makanya para ulama ketika mendefinisikan sabar itu membagi kepada 3 hal. Yang pertama sabar dalam musibah, yang pertama dalam sabar kepada ketaatan, yang kedua sabar untuk tidak melakukan maksiat, dan yang ketiga sabar ketika mendapatkan musibah. Nah, yang paling berat kata Pak Uramo itu yang sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu berat banget. Nah, mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ini menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya share screen aja lah, kayaknya biar lebih ini. Walaupun apa nih materinya saya juga. Oke, jadi saya ngulang lagi dari mulai ayat kita, sebagaimana Allah perintahkan. Tema kita pada hari ini katanya totalitas Ramadan, gitu. Ya udah, mudah-mudahan kita semakin total di hari ini. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya nih membacakan kembali ayat yang menjadi ayat yang selalu dibacakan selama bulan Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita membaca ayat ini, kita akan menemukan banyak hal yang sudah seharusnya kita memang mengoptimalkan totalitas full gitu ya. Kekuatan kita memang kita optimalkan di bulan hari. Karena Ramadan ini bulan spesial, bulan yang tidak pernah ada bandingannya di dalam umat Islam dan umat-umat sebelumnya. Jadi kalau kita menganggap Ramadan di bulan istimewa di bulan kita, enggak juga. Karena semua agama yang Allah turunkan dari langit, semua agama mulai dari Nasrani, Yahudi, dan sebelumnya, itu menjadikan Ramadan itu memang bulan yang paling spesial. Makanya kalau kita baca kembali ayat ini, kita akan menemukan kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kita. Nah, makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sebenarnya kita akan masuk ke 3 hal ini ya. Jadi kenapa kita harus mengoptimalkan Ramadan dan apa saja yang akan kita kuatkan di bulan Ramadan. Yang pertama, kalau kita berbicara tentang Ramadan, kita tidak akan lepas dengan syariat agama-agama sebelum kita. Kita tidak akan dilepaskan dengan agama-agama diturunkan sebelum agama Islam. Maksudnya bukan berarti sebelumnya bukan Islam, enggak. Tapi Nasrani juga Islam, Yahudi juga Islam sebelumnya. Nah, kita juga harus mengajak kepada mereka, karena mereka menjadikan Ramadan itu sebenarnya bulan yang sangat mulia. Makanya kalau kita lihat dari sisi puasa saja, ini, jadi kalau kita mengajak kepada umat-umat sebelum Islam, kita akan menemukan ibadah puasa itu memang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, sebagaimana kita lakukan di hari ini. Ini menurut tafsir At-Tabari ya. Dan orang-orang Nasrani juga sama. Imam Asy-Sya'bi dan Qatadah mengatakan orang Nasrani itu biasa puasa 30 hari. Kemudian ditambahkan 10 hari oleh pendeta. Dan ketika ada pendeta yang sakit, bernazar akan menambahkan 10 hari jika sembuh, maka kemudian ibadah Nasrani, puasa Nasrani pada waktu ditambah menjadi 50 hari. Nah, kita tidak akan melihat hitungan harinya. Tapi kita melihat bahwasannya Ramadan ini spesial. Bulan Ramadan ini bulan yang spesial. Yang memang menjadi sesuatu yang utama. Yang harus menjadi prioritas dalam peribadatan umat-umat agama. Sehingga makanya para ulama mengatakan semua agama sepakat. Kalau yang agama diturunkan Allah ya. Semua agama yang diturunkan Allah itu sepakat bahwasanya Ramadan itu nanti kita sebut sebagai ruknut ta'abudi. Ini ruknut ta'abudi. Ruknut ta'abudi itu tonggaknya manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tonggaknya manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulannya orang beribadah itu ya bulan ini. Bulannya orang mendekatkan diri kepada Allah itu waktu yang tepat ya sekarang. Makanya wajar kalau para ulama, mulai dari para sahabat Rasulullah SAW, kita mendengar cerita. Mereka tuh biasa menyiapkan Ramadan tuh
membagi bulan itu menjadi dua. Satu sebelum Ramadan, dua setelah Ramadan. Sebelum Ramadan mereka berdoa agar 6 bulan pertama disampaikan kepada bulan Ramadan. 6 bulan setelah Ramadan mereka berdoa, ya Allah terimalah amal ibadah mereka di bulan Ramadan. Kita juga sering mendengar doa yang sering kita panjatkan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Persiapannya itu udah 2 bulan sebelum. Kenapa perlu persiapan? Karena Ramadan adalah ruknut ta'abudi, adalah pilar utama dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama berkesimpulan siapa yang tidak mendapatkan apa-apa di bulan Ramadan, maka dia tidak mendapatkan segalanya selama setahun. Dan kata sahabat Rasulullah SAW, jika dia mendapatkan optimal pada bulan Ramadan, dia akan mendapatkan kebahagiaan selamanya. Luar biasa. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, karena Ramadan ini adalah ruknu ta'abudi, pilar utama dalam peribadatan, maka dia menjadi cermin peribadatan kita selama setahun. Misalnya nih kita nih di bulan Ramadan lebih banyak nontonnya daripada baca Qur'annya. Di bulan berikutnya itu mustahil kita akan mendapatkan kita optimal dalam membaca Qur'an, nggak mungkin. Orang yang di bulan Ramadan aja banyak yang hanya menjadikan Ramadan tok gitu ya, cuma bulan Ramadan untuk beribadah aja, mereka di bulan lainnya belum jelas gitu. Makanya para sahabat Rasulullah SAW tuh ruknu ta'abudi aja, menjadi pilarnya gitu. Sehingga setelah Ramadan tuh ada bulan namanya Syawal, bulan peningkatan. Bagaimana setelah Ramadan tuh ditingkatkan kualitasnya dari tahun sebelumnya. Kalau biasanya bacanya 5 lembar, di Ramadan tuh sampai 2 juz sehari. Nah, di bulan Syawal tuh ada peningkatan dari sebelumnya. Minimal jadi 1 juz gitu ya. Kalau biasanya 5 lembar jadi 6 lembar, 7 lembar. Tapi ada peningkatan. Ada peningkatan. Makanya kalau kita melihat bagaimana contoh para sahabat Rasulullah SAW, salafus solih, orang-orang baik pada zaman dulu, ini kayaknya kita susah nemuinnya gitu ya. Ada mereka yang sepanjang hidup, para ulama itu sepanjang hidup menghatamkan Quran 6.000 kali. Kebayang nggak? Nggak kebayang kan? Sholat malam gitu ya. Biasa ada yang 1 malam, ada yang sepekan tuh khatam Quran murojaah, berat. Itu dari Quran aja, belum dari yang lain. Jadi Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kita mulai sekarang kita berazam kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak terlambat. Kita masuk di bulan Ramadan, tapi kita harus benar niatnya. Kita harus benar gitu dalam menjalani aktivitas Ramadan, bahwasanya dia adalah ruknu ta'abudi, pilar utama yang menopang peribadatan kita selama setahun. Makanya sahabat tuh doanya sederhana, ya Allah terimalah ibadah Ramadan saya, udah cukup. Karena itu diterima, maka selesai. Selesai udah gitu. Kehidupan tuh kayaknya nyaman gitu ya. Ibadah tuh nanti akan nyaman. Karena kalau ibadahnya diterima, artinya ketakwaan kita Allah kabulkan. La'allakum tattaqun. Kalau selama ini kita mengharap takwa, tapi tidak punya perencanaan, tidak punya aktivitas yang kita andalkan, tidak punya sesuatu yang lebih untuk Allah Subhanahu wa taala, maka takwa itu sulit untuk dicapai. Ya kita menjadi hamba Ramadan saja. Kita menjadi beriman kepada Allah di bulan Ramadan saja, tidak mendapatkan takwa di bulan Ramadan. Bapak yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya Ramadan ini sebenarnya kita memang sudah saatnya untuk optimal gitu. Kita aksi terus, bukan lagi pemanasan. Ini doa-doa lain-lain yang saya bilang, karena dia rukun ta'abudi, pilarnya ibadah, maka dia nggak boleh lagi kita ini pemanasan sejak awal Ramadan, nggak boleh. Atlet itu latihannya 1 tahun sebelumnya, lombanya lancar. Orang mau lari, lomba lari nggak mungkin tiba-tiba pemanasan hari itu lari udah pasti kalah. Makanya atlet yang benar itu
larinya, kalau mau tanding itu ya dari 1 tahun sebelumnya dia udah pemanasan, sehingga ketika pas jadwal tandingnya maka dia tidak akan sulit untuk melakukan optimalisasi, sulit untuk melakukan hal-hal yang kelihatannya mustahil. Sampai makanya ketika pertandingan itu kita menemukan sebagian atlet mencapai rekor baru, mencapai rekor baru. Dan ini juga yang dibuktikan oleh para salafus soleh kita, para orang-orang baik sebelum kita, para orang-orang yang soleh sebelum kita. Mereka juga menciptakan rekor-rekor baru ketika bulan Ramadan. Nah, di bulan Ramadan kita merencanakan rekor apa nih? Kalau Imam Syafi'i kan jelas gitu ya, sering ceritanya kita dengar. Mulai Ramadan dia ingin ciptakan rekor baru berapa? 60 kali khatam bulan Ramadan. Berat buat kita, nggak apa-apa. Kita rekor barunya di Qur'annya apa nih? Oke, kemarin kita baru 1 kali. Masa Ramadan ini 1 kali lagi? Kita capai rekor baru. Kita 2 lah. Kita 3 lah. Kita coba lagi 4 lah. Rekor baru apa yang mau kita capai? Karena Ramadan ini bukan pemanasan, makanya harusnya optimalisasi ini memang kita mulai dari sebelum Ramadan 2 bulan, 3 bulannya. Gitu. Sehingga lentur lidah kita. Sehingga lentur gerakan kita, sehingga lentur fisik kita untuk puasa tuh nggak capek gitu. Ini orang puasa, kita ini udah dewasa, udah 50 tahun, 30 tahun, 20 tahun puasa, masih ngerasa capek nunggu berbuka. Walaupun itu disunahkan ya. Jadi sesuatu yang bahagia, 2 kebahagiaan farhatani inda shaum tuh orang yang puasa tuh punya kedua kebahagiaan. 1 ketika berbuka, 2 ketika bertemu Allah. Jadi ketika berbuka tuh hal yang ditunggu-tunggu iya, tapi bukan nungguin buka, gitu, ngabuburit, gitu. Bukan. Jadi kelihatannya payah gitu, nggak nikmat puasa tuh kayak berat, beban yang berat, enggak. Kalau kita udah biasa sebelumnya, makanya Rasulullah di hadis itu paling banyak puasa tuh di bulan apa? Di bulan sebelum Ramadan. Itu maksimal puasanya Rasulullah tuh banyak banget. Tidak ditemukan Rasulullah berpuasa sebelum bulan itu Ramadan tuh paling banyak selain bulan Sya'ban. Jadi memang benar-benar nggak ada lagi nih bulan Ramadan ini bukan kita lagi latihan, enggak. Bulan Ramadan ini kita bulan gimana caranya kita buat rekor baru. Bulan gimana caranya kita mencapai sesuatu derajat yang sebelumnya kita tidak capai. Makanya ketika Imam Az-Zahabi kalau nggak salah ya, ngedengar Imam Syafi'i itu khatam 60 kali, dia coba, saya mau kalahin Imam Syafi'i. Dia coba mulai ketika Ramadan dia fokus gitu mau ciptain rekor. Akhirnya dia coba terus sampai pas sebelum malam takbiran dia mencapai hanya 59 kali khatam. Nggak bisa capai 60 kali. Makanya kemudian dia coba di Ramadan tahun berikutnya udah pemanasan begitu lagi nggak capai lagi. Sampai akhirnya dia bilang saya nyerahlah. Ini memang keutamaan yang diberikan kepada Imam Syafi'i. Dan saya hanya diberikan segini. Jadi orang ngelihat rekor baru di bulan Ramadan itu dia terpacu gitu. Gimana caranya saya nyaingin rekornya gitu. Nah, orang ada yang khatam 10 kali. Kita bisa nggak nih? Wah, kalau nggak pemanasan nggak bisa. Kita sakit. Setelah itu nggak baca Quran lagi udah mungkin. Kalau kita paksain nggak pakai pemanasan sebelumnya, ya udah sekarang saya mau coba ya udah pemanasan dulu berarti. Kalau misalnya kita ada sisa 14 hari Ramadan, kita pemanasan dulu nih 4 hari. Baca kita mulai tingkatin, tracknya mulai naikin sedikit. Biasanya 2 kali, kita 2,5 nih. 2 kali seperempat, 2 kali setengah, 2 kali 3/4, 3. Nah coba kita uji setelah di hari ke-20 kita track tuh. 20 sampai 30 kita naikin jadi 3. Jadi 3 juz misalnya per hari atau 4 juz sehari. Gitu ya. Itu menjadi sesuatu yang apalagi guru libur misalnya. Kapan lagi itu saatnya udah pas gitu ya. Apalagi tepat 10 hari sebelum Ramadan ini saat-saat yang penting buat seorang muslim untuk kembali kepada dirinya dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada syariat namanya i'tikaf. Untuk apa? Untuk mengoptimalkan, untuk memaksimalkan. Udah 10 hari itu nggak usah mikirin dunia. 10 hari itu nggak usah mikirin baju. Sekarang ada sisa 4 hari ini. Kita pemanasan sambil mikirin baju. Udah beli online misalnya kalau nggak sempat ya.
Nggak bisa, oh kita mikirin kuenya online juga lah gitu. Nggak apa-apa. Kecuali kita dikasih amanah dakwah yang pahalanya lebih banyak. Misalnya ngurus jadi panitia itikaf. Lumayan walaupun dia nggak optimal di situ, tapi pahala dia mengalir banyak itu dari para pesertanya. Kita dikasih amanah nih untuk santunan anak yatim, ya kita manfaatin gitu ya. Tapi aktivitas kita harus lebih banyak di bulan Ramadan itu, di 10 hari terakhir terutama, bagaimana kita punya kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita punya punya perasaan bahwasanya ini saatnya. Makanya alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsa qulubuhum li dzikrillah. Allah tuh menyindir, kapan lagi saatnya kita untuk dekat khusyuk pada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat tuh bingung, ayat ini tuh diturunkan ketika para sahabat yang masih ada. Sahabat Rasulullah waktu itu khusyuk gitu. Oh, merekanya tuh rupanya lupa gitu karena udah banyak aktivitas keduniaan sehingga mereka lupa untuk antah syahaqulubuhum lidzikrillah, untuk khusyuk ketika zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan saatnya lagi? Bulan Syawal kita nggak mungkin sibuk. Bulan Muharram kita nggak bisa. Bulan lainnya kita nggak bisa. Tapi kapan lagi kalau Ramadan ini kita nggak maksimalkan? Kalau Ramadan ini kita tidak optimalkan. Makanya Bapak Ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama di sisa Ramadan ini kita mulai pikiran aksi kita. Kita mulai pikirkan kira-kira rekor mana yang mau kita capai? Mau rekor sedekah kah? Mau rekor apa lagi? Qiyamul lail? Mau rekor baca Quran? Mau rekor ngapalin Quran kita, tambahan hafalan Quran kita? Mau rekor apa yang mau kita capai di bulan Ramadan ini? Itu harus kita tulis. Setelah tulis, kita baru kita niatkan kepada Allah agar kita benar-benar menjadi orang-orang yang siddiq, menjadi orang-orang yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun, orang yang bertakwa. Jadi orang yang dekat sama Allah tuh udah nggak punya batasan. Makanya di ayat Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Takwa itu ya dekat sama Allah gitu. Walaupun kita sendiri orang takwa tuh ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita dalam keadaan ramai, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita dalam keadaan 3, 4, 5, 6 sendiri atau bareng-bareng bersama-sama, maka hatinya selalu terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan, nah makanya ini ibadah kita optimalkan sampai kita punya nilai yang sebelum Ramadan ini kita nggak ada. Nah makanya Bapak Ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, Ramadan kita buat gitu ya, menjadi basis pengokohan kita, menjadi basis pengokohan ibadah-ibadah kita. Nah saya ingin ngingetin juga, kalau Ramadan ini kitab di mana semua kitab-kitab di agama Samawi itu, kitab-kitab para nabi itu diturunkan. Saya ingin baca sebuah hadis di Musnad Ahmad. Sahifah Ibrahim itu diturunkan pada malam pertama di bulan Ramadan. Ibrahim itu ya. Suhufi Ibrahim itu diturunkan pada malam pertama bulan Ramadan. Kitab Taurat, itu kalau kita lihat kitab Taurat, itu diturunkan pada hari atau malam ke-6 bulan Ramadan. Ingat, Taurat itu ke-6 bulan Ramadan. Sedangkan Injil diturunkan pada ke-13 Ramadan. Zabur diturunkan pada malam ke-18 bulan Ramadan. Sedangkan Quran diturunkan pada malam ke-24 bulan Ramadan. Jadi dari sini kita bisa simpulkan, kita nih insya Allah nih, setelah kita tahu tadi Ramadan itu pilar utama dan ibadah utamanya adalah ibadah kita menzikirkan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan dilupa. Bulan Ramadan itu bulannya Quran. Bulannya kitab-kitab agama terdahulu dan dikhususkan kepada orang-orang yang percaya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa semua kitab itu mulia?
Karena semua diturunkan di bulan Ramadan dan Ramadan menjadi bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada tuh kitab nabi-nabi yang diturunkan selain bulan Ramadan kan. Kitab terkenal ada Taurat, Injil, Zabur, semua diturunkan di bulan Ramadan. Artinya apa? Artinya Ramadan ini yuk kita manfaatkan untuk kita berinteraksi lebih dengan Quran. Kalau biasanya kita baca saja, tadi target baca kita udah jelas. Oke, target baca kita naikin satu level lebih tinggi dari Ramadan sebelumnya. Sekarang selain target baca, kita target pemahaman. Ya kita targetin gitu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu diturunkan Quran yang apa? Sebagai petunjuk di dalamnya. Dan penjelasan mengenai petunjuk itu juga pembeda antara hak dan batil. Artinya kita tidak akan menemukan Quran sebagai sesuatu yang istimewa kalau kita tidak bisa menjadikan Quran ini sebagai petunjuk. Dan kita tidak mendapatkan Quran sebagai petunjuk kecuali kita memahami maknanya secara bertahap. Orang belajar itu bertahap, nggak bisa secara langsung hebat, nggak bisa. Makanya kita perlu adanya pentahapan dan selalu bertadabur. Tadabur tuh ngelihat apa yang ada di balik bacaan itu. Ya kita kan udah 30 tahun, 40 tahun. Pernah nggak kita tadabur surat Al-Fatihah aja gitu? Kita mikirin Al-Fatihah tuh kayak gimana tuh hebatnya. Padahal dia kita baca setiap hari. Ya Ramadan ini Al-Fatihah kita tahu lah gitu. Kita baca tuh tentang Al-Fatihah, Samudra Al-Fatihah sampai ditulis tuh ada tulisan Bay gitu ya. Bay Arifin itu nulis Samudra Al-Fatihah. Satu jilid khusus, saking hebatnya, saking banyaknya, saking sulitnya. Saking kita sulit nemuin surat itu seperti Al-Fatihah itu susah. Makanya Bapak Ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, inati minal huda wal furqan. Petunjuk yang bisa kita ambil apa nih di bulan Ramadan ini? Mau 2 surat kah, 3 surat, tapi harus ada peningkatan. Enggak boleh enggak. Ya kalau bacaannya oke, kita ningkat 1 level. Ya kita tambah nih dari bacaan. Yang bacaan yang sering kita baca waktu sholat apa aja? Al-Fatihah misalnya. An-Nas kita kaji. Al-Falaq. Terus apa lagi? Al-Ikhlas, terus apalagi Al-Kafirun, surat-surat yang kita baca dalam sholat, sehingga ketika kita sholat, kita paham, kita bisa bertadabur, sehingga imam baca surat itu, kita tuh nyambung. Dan sebenarnya, yang harus kita pikirkan ketika sholat itu, para ulama sepakat, kalau orang sholat mikirin dunia, itu nggak sah. Kita mau mikirin apa coba ketika sholat? Kita nggak ngerti bacaannya, kita nggak ngerti apa-apanya gitu. Bacaan sholat nggak ngerti kita. Bacaan Quran yang dibaca imam nggak ngerti. Mau mikirin apa kita? Nggak mungkin. Makanya kita diamanahkan, diperintahkan untuk memahami bacaan-bacaan sholat. Bacaan ketika sholat ya ketika imam baca Al-Fatihah, ketika tarawih baca Al-Fatihah kita paham. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Bismillah. Bismillah itu istimewa. Kenapa istimewa? Kenapa semua aktivitas harus dimulai dengan bismillah? Kenapa kata-katanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Padahal nama Allah itu ada 99. Kenapa cuma Ar-Rahman Ar-Rahim? Ya, kita tahu itu. Kalau kita bertadabur, kita nemu semua. Sehingga ketika baca Ar-Rahman Ar-Rahim, sahabat Abu Bakar tuh nggak bisa gitu. Mau baca pertengahan aja tuh berat baca bismillah. Karena tadaburnya luar biasa. Nggak kuat itu sahabat Abu Bakar tuh ketika imam tuh nggak kuat karena ketika baca Al-Fatihah tuh kayaknya saking tadaburnya kuat itu baca setengah aja udah nggak bisa ngelanjutin. Lah kita baca Al-Fatihah begitu cepat ngebut apalagi ketika tarawih gitu nggak ada faedahnya. Padahal yang diminta Allah Subhanahu wa taala itu jelas di bulan Ramadan apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ada kaidah kekhususan gimana caranya Quran biar kita tangkap petunjuknya, penjelasnya dan menjadi pembeda buat kehidupan kita.
Ini Ramadan ini bisa bermanfaat nggak buat kita? Kalau Ramadannya ini kita nggak manfaatkan untuk mentadaburi Quran, untuk belajar Quran, sesederhana yang kita bisa, ada peningkatannya jelas. Jangan di bulan Ramadan kemarin kita nggak ngapa-ngapain, bulan sekarang kita nggak ngapa-ngapain. Peningkatan kita nggak berbeda, pemahaman kita sama, keyakinan kita sama, nggak ada apa-apanya beda. Nggak ada rekor barunya. Apa sesuatu yang barunya nggak ada. Makanya dia nggak ada sesuatu yang monumental, nggak bisa. Jadi percuma, dia hanya menjadi hamba Ramadan. Sehingga sulit bagi kita untuk mendapatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sulit untuk mendapatkan untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana kita mau bersyukur dengan diturunkannya Ramadan kalau kita nggak ngerti gitu ya. Mungkin nggak kita menjadi hamba yang bersyukur, la'allakum tashkurun, kalau kita nggak ngerti yang diturunkan. Misalnya ada raja ngasih kita emas, ya kita nggak tahu harga emas, nggak tahu fungsinya emas, nggak tahu kadar emas, kira-kira bahagia nggak? Enggak. Orang nih ngasih kita selebar kertas. Kertasnya itu kertas berharga. Kalau kita nggak ngerti, kira-kira dikasihin, dibuang apa dijadiin bungkus apa kali dia? Padahal kalau kita tahu berharganya kertas itu, kita pasti akan jaga. Nggak boleh orang lain tahu, penjahat nggak boleh tahu, kita selip-selipin sampai sangat rahasianya. Karena kita tahu itu kertas yang berharga. Yang jadi masalah, kita tahu nggak Quran itu berharga. Kalau kita nggak tahu Quran itu berharga, mustahil kita bisa nemuin, mustahil kita bisa dapetin, mustahil kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La'allakum tashkurunnya itu nggak ketemu di ayat ini. Nah, makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita ini rekor barunya kita perjelas. Di sisi mana yang mau kita dapatkan rekor barunya? Di sisi mana kita mau bertakwa? Di sisi mana kita mau bersyukur? La'allakum tashkurun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum al-shahra falyasum. Di akhirnya walitukabbirullaha wa la'allakum tashkurun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karenanya kita sebagai orang-orang yang mengerti dikarunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepahaman dikarunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, semangat di bulan Ramadan ini untuk menuntut ilmu, untuk meningkatkan ketakwaan, maka mau nggak mau, sebagaimana Syekh Halim Mahmud itu mengatakan bulan Ramadan, takwa Ramadan tuh pilarnya cuma dua. Satu, kuwatun nafsiyah, dua, kuwatul khuluqiyah. Yang pertama, kekuatan peningkatan kualitas diri kita. Nih, kalau kita nggak meningkat kualitas diri kita di bulan Ramadan, maka kita nggak akan menjadi takwa, kata Syekh Halim Mahmud. Yang kedua, kuwatul khuluqiyah. Kekuatan akhlak kita meningkat nggak? Karena Ramadan tuh menguatkan sisi-sisi khuluqiyah kita. Ke orang jadi rajin memberi, siapa yang memberi bulan puasa, memberi berbuka, maka dia akan mendapatkan pahala berbuka. Siapa yang sedekah, Allah dapatkan pahala sedekahnya. Banyak sekali amal ibadah yang memang dimaksudkan untuk menguatkan sisi khuluqiyah. Siapa yang ngajak berantem, siapa yang menjelek-jelekan, bilang saya sedang puasa. Kuwatul khuluqiyah. Jadi semua kekuatan akhlak itu sedang dikuatkan di bulan Ramadan. Kalau orang lagi ngomongin orang, bilang, lagi puasa loh, nggak boleh kita ngomongin orang. Itu kuat apa? Kuwatul khuluqiyah. Bagaimana takwa Ramadan kita dibangun dari dua sisi, yaitu kuwatun nafsiyah, kekuatan diri kita, dan kuwatul khuluqiyah, kekuatan khuluqiyah kita. Nah, dua kekuatan inilah yang seharusnya menjadi pilar kita di bulan Ramadan ini agar menjadi takwa. Kalau kita tadi mengatakan kuwatun nafsiyah, gimana caranya kita mendapatkan rekor ibadah kita, rekor kebaikan diri kita, rekor khuluqiyah kita, gimana caranya kita dapat ini semuanya agar berbuah kepada takwa. Walaupun saya bilang lagi, mengaca kepada Syekh Dr. Halim Mahmud mengatakan takwa itu, istiqomah itu di Ramadan itu nanti hasil itu, tasbih itu. Dia bukan lagi tathir, bukan lagi awal gitu. Kalau tathir ini pengampunan dosa.
Jadi kenapa perlu persiapan sebelum Ramadan itu dalam rangka kita membersihkan dosa-dosa kita. Ya, kita di Ramadan ini kita bersihin dosa kita. Setelah bersih dosa, kita tazkiyah. Baru ada penyucian jiwa. Kalau kita mencucikan jiwa, dosa-dosa kita masih ada, nggak mungkin. Sulit. Makanya kata Imam Al-Ghazali, amal kebaikan itu menghapus dosa sedikit sampai habis. Karena beribadah itu berat kalau masih punya dosa yang banyak di hati kita. Makanya kita istighfar terus diminta Allah Subhanahu wa taala. Apa? Agar ibadah ini menjadi ringan nantinya. Tazkiyah itu menjadi mudah, penyucian jiwa itu menjadi lancar. Nah, ketika kita sudah cuci jiwanya di bulan Ramadan ini bertahap, maka kita mulai tingkatin. Tingkatinnya apa ya? Kita buat rekor baru, tarkiyah. Setelah tarkiyah baru adanya tasbih. Kita mulai jadi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tasbih itu kita istiqomah dengan Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah dengan kebaikan-kebaikan yang kita dibuat di bulan Ramadan itu tasbih. La'allakum tattaqun di tasbih. Kita punya kuat. Nggak jadi nanti kalau kita masih bercampur-campur, makanya setelah Ramadan ya kita balik lagi. Kita balik lagi sebagaimana sebelum Ramadan berikutnya. Takwa tuh nggak dapet, takwa tuh nggak ada. Ya bedanya cuman bulan Ramadan tuh nggak makan, nggak minum gitu ya siang hari. Tapi aktivitas takwa lainnya, kuah nafsiyah, kuah hulukiyahnya nggak ada, nggak dapet takwanya. Rekor kebaikannya nggak ada, percuma, nggak dicatat Allah Subhanahu Wa Taala apa-apa. Laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Wa kam min shaimin laisa lahul ju' wal atos. Banyak orang yang puasa, nilainya apa? Cuman lapar dan haus. Sudah selesai. Kita mau hasilnya begitu doang? Enggak kan? Karena kita ngerti, kita paham bagaimana caranya agar sisi puasa kita beda. Sisi ketakwaan kita menetap. Sisi peningkatan kita di Ramadan ini ada. Sisi tazkiyah kita juga jelas. Nah, sisa waktu kita ini saya ngajak kepada diri saya sendiri, kepada Bapak Ibu semua yang rahmatullah subhanahu wa taala, yuk kita mulai bikin catatan baru di Ramadan ini. Yuk kita catat sekarang mulai ini. Kita azamkan, ya Allah, di sisa Ramadan ini kalau kita nggak optimal awal-awal nggak apa-apa lah. Sekarang kita mulai tangga. Peningkatan tuh nyata gitu ya. Dari hari ke-17, 18, 19, 20, 21, 22. Kita mulai nih. Bikin, kita ciptain pikiran kita menjadi lebih jernih gitu ya, takwa kita semakin meningkat, amaliyah kita semakin meningkat sehingga takwa kita menetap di dalam hati. Makanya kata Rasulullah, at-taqwa hahuna, sambil megang dadanya, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu ya adanya dalam hati, perasaan kita dekat dengan Allah, tasbih terhadap kekuatan, tasbih kuat kita dengan amaliyah istiqomah di bulan Ramadan, itulah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak lagi bergantung dengan makanan, enggak ngeluh dengan perintah Allah, itu takwa. Allah merintah kita untuk nahan lapar, nahan haus, ya kita bahagia aja. Nanti setelah bulan Ramadan ya kita biasa aja, puasa sunnah itu udah biasa aja. Puasa setelah Syawal itu biasa aja. Bukan sesuatu yang berat, enggak. Karena kita sudah at-taqwa hahuna, hati kita udah dekat sama Allah. Jadi semua yang Allah perintahkan, semua yang Allah anjurkan itu nikmat. Semua yang Allah anjurkan, Allah perintahkan itu menjadi sesuatu yang kita harapkan untuk mendapatkannya. Ketika Rasulullah bilang, siapa yang puasa setelah Ramadan 6 hari bulan Syawal, itu ringan gitu. Dia akan seperti puasa 1 tahun, kan sesuatu yang diburu sama dia. Bukan sesuatu lagi, nyantailah, orang bulan Syawal masih banyak, santai aja. Enggak. Walaupun dalam kaidah fikih boleh-boleh aja. Tapi kerinduan itulah gitu ya. Mutabaah itulah, istiqomah itulah yang membedakan antara seorang ketika bertakwa kepada Allah dengan enggak. Nah, makanya Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa taala, saya mengajak kepada diri saya sendiri dan Bapak Ibu semua yang rahmatullah subhanahu wa taala, di akhir sisa kita di bulan pertengahan Ramadan, di mana banyak orang meninggalkan Ramadan, gitu ya, kita rubah. Kita harus beribadah sebagaimana ibadahnya salafus soleh, meningkat dan fokus kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir bulan Ramadan.
Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya sendiri dan kepada Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Allahumma billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullahu khairan kepada Ustaz yang telah menyampaikan materinya yang sangat luar biasa. Bisa disimpulkan bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang istimewa, bulannya ibadah, dan Ramadan adalah ruknu ta'abudi, yaitu pilarnya ibadah kita. Dan ini menjadi cerminan kehidupan kita selama 1 tahun ke depan. Mari kita optimalkan Ramadan kali ini dan kita buat menjadi basis pengokohan ibadah-ibadah kita dalam kehidupan sehari-hari. Jika ibadah kita diterima, maka insya Allah ketakwaan kita akan dikabulkan. Baik, terima kasih Ustadz yang telah menyampaikan materinya. Semoga apa yang disampaikan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Amin, Allahumma amin. Baik, kita langsung saja ke sesi yang berikutnya, yaitu sesi tanya-jawab. Baik, dari Ayah Bunda, jika ada yang ingin ditanyakan, boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustaz, ada beberapa pertanyaan yang menarik. Alhamdulillah setelah sekian lama saya baru bisa kembali mengikuti belajar bersama Nabi karena ada kesibukan dan aktivitas yang lain. Kemudian hari ini alhamdulillah tentang puasaku totalitas Ramadan itu berkualitas dengan Allah secara pribadi yang bisa saya ambil dari Ramadan itu Pak Ustaz, yaitu bagaimana Ramadan berikutnya itu lebih baik dari Ramadan. Cuman itu banyak banget kalau yang saya alami itu banyak sekali kendala untuk memperbaiki itu, apalagi di 10 hari terakhir. Saya juga inginnya tadi istiqomah di 10 terakhir hanya untuk mengingat Allah, hanya untuk itikaf, tetapi ada tugas lain bekerja dan juga sebagai istri. Jadi saya masih belum bisa totalitas itu karena ada tuntutan lain, yaitu bekerja kan kita berhubungan dengan orang lain. Nah di situ ada hubungan lain sehingga agak susah gitu Ustaz untuk itu, untuk menghadapi kita hanya tujuannya itu 10 hari terakhir itu hanya kita untuk mengingat Allah. Bagaimana cara mensiasatinya? Kemudian yang kedua, alhamdulillah tadi membahas tentang kajian Al-Quran. Saya baru belajar banyak hal yang belum saya tahu tentang Al-Quran, tetapi memang insya Allah mudah-mudahan sudah mencintai Al-Quran karena dalam Al-Quran saya sudah menemukan beberapa hal-hal yang di Al-Quran, di beberapa surat saya menemukan doa dari mulai doa istiftah, kemudian doa naik kendaraan darat, doa untuk memohon perlindungan, kemudian doa untuk menambah ilmu dan banyak sekali sebenarnya yang harus kita kaji dan harus kita pelajari. Dalam satu Al-Quran saja itu sudah cukup gitu Ustaz, untuk menjadi petunjuk kita dalam menjalani kehidupan.
Kemudian yang baru banget saya pelajari itu dan baru terpikir itu dalam Al-Quran itu banyak banget Ustaz disebutkan tentang kitab Taurat, Injil, dan Zabur. Tetapi saya sebagai orang awam itu dari kecil di SD itu belum pernah sama sekali diajarkan tentang itu ataupun kandungan tentang tiga kitab tersebut. Dalam rukun iman kita harus mempercayai atau kita harus mengimani kitab-kitab tersebut, kitab-kitab sebelum Al-Quran. Saya agak kesusahan mencari dan mempelajari kitab-kitab sebelum Al-Quran karena dalam Injil itu tidak ada perubahan, ada perjanjian lama, ada perjanjian baru, kemudian ada Injil Barnabas. Saya bingung itu bingung sekali mana gitu yang harus dipelajari karena kalau saya lihat kandungannya juga menyimpang ya, tidak sesuai dengan kandungan dalam Al-Quran, tidak sesuai dengan ajaran keesaan Allah gitu. Itu saja. Terima kasih Pak Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab Bu Elis. Ya Ustadz, mangga silakan langsung dijawab saja. Ya, yang pertama saya bilang tadi ya, alhamdulillah terima kasih pertanyaannya. Jadi yang pertama hadis Rasulullah SAW itu ada begini, ada sebagian orang yang tidak ikut dalam berjihad tapi mereka mendapatkan pahala jihad. Di hadis riwayat Muslim, ada sebagian orang yang mereka tidak letih berjihad, mereka tidak ikut berjalan capek bersama kita, tapi pahala mereka di Madinah sama dengan pahala kita yang berjihad. Itu hadis Rasulullah. Kemudian para sahabat itu enak banget itu. Ya, karena ini di dalam Riyadhus Shalihin disebut tentang an-niyat, di bab niat. Kalau boleh dibuka nanti dicari hadisnya. Saya agak lupa ya, khawatir salah. Saya lupa lah. Jadi khawatir ini salah. Jadi mereka nggak ikut berjuang berjihad keluar Madinah, tapi pahala mereka sama dengan orang yang berjihad. Itu karena niat yang benar mereka. Ini pentingnya kenapa kita punya sidqun niyah, punya niat yang benar. Kalau niat kita memang mengoptimalkan Ramadan dengan sungguh-sungguh, sahabat juga ada yang pengen jihad dengan sungguh-sungguh, tapi karena keadaan tidak memungkinkan, kata Rasulullah, mereka mendapatkan pahala yang sama. Enak kan ya kalau di Islam tuh, beruntung banget. Tapi syaratnya sidqun niyah. Yang kedua, sebenarnya masih banyak hal yang bisa kita manfaatkan. Saya suka minta ke teman-teman guru itu di setengah-tengah aktivitas tuh kita manfaatkan. Kalau dulu saya selalu bilang, manfaatin setiap 2 jam sekali baca 10 menit Quran. Setiap 2 jam sekali baca 10 menit Quran. Gitu ya. Sederhana sebenarnya. Di sela-sela kita, di ketika kita nggak, daripada ngobrolin ke orang. Misalnya kan kerja tuh nggak mungkin kerja terus ketemu ya. Ada sisa saat-saatnya kosong. Nah, saat-saat kosong itulah yang penting buat kita. Saat-saat kosong itulah yang sangat penting buat kita untuk kita maksimalkan. Untuk penting kita manfaatkan. Karena dengan saat-saat kosong itulah kita bisa meraih hal yang sangat banyak. Nanti datang lagi kayak di rumah sakit. Di rumah sakit nih, datang pasien, nggak mungkin kan kita ngajakin ngobrol, kita baca Quran, nggak mungkin. Tapi saat dokter sendiri, pasien nggak ada atau ngantri, kita bisa baca Quran dulu. Nanti ada pasien lagi, kita tutup lagi, ngadapin pasien lagi. Itu hal-hal yang kosong tuh rupanya banyak di kita. Dan itu kadang-kadang kita lupa. Dari kerja 8 jam misalnya. Kira-kira berapa jam sih kita full kerjanya? Ada istirahatnya kan? Ada santainya kan? Gitu. Nah, itulah sisi yang bisa kita manfaatkan. Nah, kita berdoa kepada Allah di sela-sela sisi yang kita manfaatkan itu, semoga kita mendapatkan hasil yang maksimal sebagaimana hadis Rasulullah SAW tadi. Gitu. Karena nggak mungkin kita ninggalin kerja kan? Gitu ya. Karena memang pola kita, polanya udah berubah. Beda dengan pola-pola di zaman Rasulullah dan generasi awal kita. Kalau generasi awal kita emang 10 hari itu
selesai udah nggak ada aktivitas macam-macam kayak di kita. Dan kalau kita bermain ke negara-negara lain gitu ya, yang Muslim mayoritas, itu memang Lebaran ya di Malaysia, Brunei aja yang Lebaran tuh memang ribut gitu ya. Kalau di negara-negara lain enggak ada gitu. Kalau di Timur Tengah tuh Lebaran Idul Adha yang lebih ramai dibanding Idul Fitri. Lebih ya kalau di kita kan karena budaya silaturahim itu. Jadi ini. Itu yang pertama. Jadi mudah-mudahan kalaupun kita nggak bisa maksimal ya kita manfaatin sedikit-sedikit. Kita berdoa sama Allah semoga Allah memberikan pahala optimal kepada kita. Karena kita bukan maksud kita, gitu. Tapi karena sidqun niyah kita, karena kebenaran niat kita, kesidikan niat kita, Allah akan berikan kita pahala yang sama dengan orang-orang yang berjibaku selama 10 hari sungguh-sungguh untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sering ngejelasin di Tabaki. Jadi, saya pernah menceritakan kisah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu pernah satu kali dia baca-baca Taurat. Apa kata Rasulullah? Rasulullah marah. Rasulullah bilang, "Ya Umar, wahai Umar, lau kana Musa hayyan, kalaulah Nabi Musa hidup." Kata Rasulullah ngomong Nabi Musa itu Musa. Lau kana Musa hayyan, kalau Musa hidup pada saat ini, dia pasti akan membaca Quran. Saya tanya, Bu, Quran kan udah melengkapi semua kitab sebelumnya. Musaddiqal lima baina yadayhi. Jadi sebelum kitab sebelumnya itu udah disempurnakan ada dalam Quran. Saya tanya, kitab Injil ada dalam Quran nggak? Kan udah saya jelasin tuh. Ada. Di surat apa? Lupa. Oke, kitab Taurat ada nggak di dalam Quran? Ada. Adanya di surat apa? Dari mulai surat Al-Baqarah itu. Gitu ya. Jadi sebenarnya kita nggak usah baca belajar Injil, apalagi kecuali kalau kita ingin punya jurusannya memang perbandingan agama. Kalau jurusan kita emang perbandingan agama nggak ada masalah, karena tujuan kita untuk mendakwahkan kepada orang-orang yang Nasrani ataupun yang Yahudi. Itu ada orang yang khususnya. Kita nggak perlu pusing. Saya pernah belajar, Bu, sejak SMA, saya itu 3 tahun belajar perbandingan agama karena jurusannya ada. Udah 3 tahun tambah waktu jurusannya juga ada mata kuliah 1 tahun perbandingan agama. Jadi ya sebenarnya nggak perlu banget itu karena berubah gitu ya. Jadi Injil itu berubahnya tuh luar biasa cepatnya. Ya kita bersyukur kalau orang jurusan tafsir hadis itu harusnya bersyukur dia diturunkan Quran gitu. Karena dia akan bisa membandingkan jauh gitu jaraknya. Dia akan bisa menemukan kebenaran itu sesuatu yang absolut dalam Islam. Sesuatu yang yang nyata gitu kalau ngebandingin dengan kitab lain, karena kitab lain itu udah banyak berubah ya. Kalau Injil Barnabas mungkin ada, cuman jarang, sekarang nggak ada. Saya pernah punya guru gitu, ustadznya ngajar perbandingan agama, dia juga dari Kristen masuk Islam, dia ngajar perbandingan agama. Nah dia punya 1 kitab Injil itu Barnabas, itu masih ada. Allah alam sekarang ini udah meninggal ya, dia masih punya dan dia lihat itu hampir semua memang. Dan nggak semua orang punya, dan itu nggak ada. Makanya kalau lihat di sejarah Islam juga kita menemukan para rahib itu masuk Islam. Siapa salah satu di antaranya? Orang Yahudi masuk Islam. Siapa? Ada orang Yahudi, dia orang Nasrani, dia dikenal dengan orang-orang yang punya cerita Israiliyat banyak. Nah, nanti boleh dicari ya. Nah dia itu nyari Rasulullah SAW itu. Dari riwayat-riwayat itu akhirnya dia datang dari sini ini. Kalau cerita yang paling mudah bukan rahib nih ya, kayak Salman Al-Farisi itu sama. Dia belajar agama dari satu ke yang lain, akhirnya dia menemukan Rasulullah. Itu mungkin Bu. Jadi ya kalau nggak usah belajar lah. Kalau bukan jurusannya juga pusing. Pusing gitu ya. Kalau bukan jurusannya kok pusing karena banyak gitu. Ngapain juga lah. Saya juga nggak belajar sekarang. Belajar Quran aja masih kurang waktunya gitu. Aduh, Masya Allah. Itu mungkin jawaban dari saya sederhana. Mudah-mudahan kita dapat pahala yang optimal karena niat kita yang optimal, karena perbuatan kita yang benar.
Itu mungkin Allahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Bunda, kita masih ada satu lagi bagi yang ingin bertanya, silahkan. Apa ada yang mau bertanya, Bunda? Baik, jika tidak ada, mari kita cukupkan agenda BBT kita pada hari ini. Semoga ada banyak manfaat yang kita ambil dan pelajaran yang bisa kita terapkan untuk di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, mari kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Disempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Baik, Ayah Bunda, terima kasih banyak. Terima kasih kepada Ustadz Jainuri yang telah menyampaikan materinya. Dan terima kasih juga kepada Ayah Bunda yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di dalam agenda BBT kali ini. Saya sebagai MC mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan selama agenda ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Bunda jangan dulu ya. Kita mau foto bersama dulu. Ya. Ya. Boleh Ayah Bunda dibuka kameranya. Kita akan adakan sesi foto bersama. Sudah? 1, 2, 3. Satu lagi ya, sekali lagi ya, ya Bunda. Oh ya, sama-sama. Satu, 2, 3. Baik, Ayah Bunda, terima kasih banyak atas kehadirannya. Dan bagi yang bertanya tadi, insya Allah akan mendapatkan hadiah dari Tabaki. Nanti akan ada pihak dari Tabaki yang menghubungi. Oh ya, Ayah Bunda, sekilas informasi bahwa Tabaki sedang membuka penerimaan siswa baru. Nah, ini sudah masuk gelombang kedua untuk angkatan 10. Bagi Ayah Bunda yang mau mendaftarkan Ananda masih bisa, atau mau berbagi info ini kepada kerabat, teman, mohon bantuannya. Terima kasih Ayah Bunda. Semoga ibadah puasanya dilancarkan. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah dan Ustaz. Sama-sama ya Bunda.
Terima kasih Ustazah, izin live. Sama-sama Bunda, silahkan. Khairan, Ayah Bunda telah hadir.